Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Muktamarah. Pertemuan pada sesi 7 kemarin kita membahas mengenai memberikan tanggapan bab 4, yaitu memberikan tanggapan dengan santun. Bab 4 ini saya menyampaikan 4 subbab, yaitu mengidentifikasi informasi teks tanggapan, dan yang B, menyimpulkan informasi isi teks tanggapan yang sudah saya bahas pada pertemuan sesi 7. Sekarang sesi ke-8 melanjutkan. C, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, dan D, menggunakan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Ya, baik, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur, ya, ini pada halaman 50 C. Saya ulang, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Adapun struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan akan dijabarkan pada subbab ini. Cermatilah dengan seksama. Yang pertama, mencermati struktur dan dalam teks tanggapan. Teks tanggapan juga memiliki struktur atau susunan sistematika atau urutan. Berikut urutan atau struktur teks tanggapan antara lain sebagai berikut. A, evaluasi. Bukan evaluasi ya, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan oleh penulis. Evaluasi sama maksudnya dengan pernyataan umum dalam teks eksposisi. Kemudian yang B, saya ulang, yang pertama adalah evaluasi. Kemudian yang B, deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan yang menolak pernyataan. Kemudian C, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. 2. Ciri kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan dengan ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki terdiri dari kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, kata pilihan atau pilihan kata. Berikut masing-masing penjelasannya. A, kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau perbuatan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Biasanya predikatnya berhubungan ya. Kemudian berikut kata tugas, yaitu kata yang hanya memiliki arti gramatikal, grammar atau tata bahasa. Ini makna tata bahasa dan tidak memiliki makna leksikal, yaitu makna menurut kamus. Tidak mempunyai makna menurut kamus karena tidak mempunyai makna berdiri sendiri. Dia mempunyai makna apabila bergabung dengan kata lain, maka tidak mempunyai makna leksikal. Sehingga maknanya bisa menjadi jelas apabila dihubungkan dengan kata lain. Kemudian C, bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, atau kejadian, atau melukiskan, menggambarkan dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, dan kejadian. Berikut D, bahasa penilaian. Dalam teks tanggapan berupa kritik atau pujian, penolakan, atau berupa sanggahan, atau berupa saran. Kemudian E, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang berfungsi menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Berdasarkan macamnya ada penghubung atau konjungsi setara, berfungsi membentuk kalimat majemuk setara. Konjungsi atau kata penghubung bertingkat, berfungsi membentuk kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi gabungan, yaitu gabungan antara setara dan bertingkat, berfungsi membentuk kalimat majemuk gabungan, yaitu gabungan setara dan bertingkat. D, ya, berikut D, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis.
Setelah mempelajari komponen-komponen dalam teks tanggapan pada subbab ini, kalian akan diajak untuk mempelajari, mengungkapkan tanggapan secara lisan maupun tulis. Tanggapan dapat berupa kritik, sanggahan, pujian, penolakan, atau persetujuan. Antara lain, 1. Menyampaikan kritik, sanggahan, atau pujian. Mengkritik sebuah karya sastra atau sebuah hal berarti mengungkapkan bagian suatu hal yang bisa kurang bagus, kurang menarik, kurang benar. Menyampaikan suatu kritik terhadap suatu hal tentu hendaknya disertai dengan alasan yang logis, tidak asal menyampaikan. Suatu kritik terhadap suatu hal tertentu hendaknya disertai dengan alasan yang logis dan jelas. Sanggahan atau penolakan merupakan kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah yang sedang diperbincangkan. Menyampaikan sanggahan harus pula menggunakan bahasa yang sopan, masuk akal atau logis, dan menunjukkan bagian yang lemah atau bagian yang salah yang mana, kemudian berani menunjukkan bagaimana yang betul. Jadi menunjukkan kesalahan dan menunjukkan pembetulannya. Nah, dan kelebihan pembicara. Cara menyampaikan sanggahan atau penolakan sebagai berikut. A. Disampaikan dengan bahasa yang sopan. D. Landasi dengan argumen yang masuk akal atau logis. C. Melakukan penolakan pendapatnya bukan orangnya, tidak menyalahkan orangnya tapi penolakan terhadap pendapatnya ya. D. Menunjukkan bagian yang lemah atau kekurangan, kesalahan dan kelebihan pembicara. E. Kemukakan sanggahan dengan izin moderator dulu, jangan asal ngomong. Adapun pujian merupakan pernyataan sesuatu yang positif atau persetujuan. Pujian ya, membuat orang menjadi lebih baik. Pujian atau memuji berasal dari kata pujian, dari puji artinya menyampaikan sanjungan atau penghargaan. Menyampaikan pujian harus mengatakan dengan sebenarnya. Pujian dalam teks tanggapan adalah ketanggapan positif tentang kelebihan atau kekurangan tentang suatu karya yang disertai alasan dan saran. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan nomor 2, yaitu menulis teks tanggapan. Menulis teks tanggapan dapat dilakukan dengan memilih tema yang sedang banyak dibicarakan oleh khalayak pada saat ini. Tema-tema tersebut tentu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menulis teks tanggapan antara lain sebagai berikut. A. Menentukan tema teks tanggapan. B. Mengembangkan tema tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. C. Menyusun dan menggabungkan kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi teks tanggapan. D. Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Ya, sekarang yang berlaku sesuai dengan PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Supaya lebih jelasnya mengenai teks tanggapan, perhatikan contoh menulis teks tanggapan dari karya sastra yang berupa puisi berikut ini. Bacalah terlebih dahulu puisi Istana Mimpi karya Fetrian Nur Rahman. Dalam bukumu terdapat pada halaman 52. Halaman 52, Istana Mimpi. Hatiku hening saat sunyi menghampiri, bersama malam memanggil sepi. Saat 12 ketukan berbunyi, aku terlelap dalam kesunyian mimpi. Di sana aku buat istana megah, membentang jauh ke arah cahaya. Gemilau emas terpancar deras dari arah yang tak kuduga. Penasaran hati ingin menghampiri, hingga rasa yang ada luluh mengalir, mengikuti arah tujuan yang telah terpatri. Dengan seteguk rasa berani, aku mencari sosok kekasih yang telah lama ku nanti. Nah, itu adalah contoh karya puisi, dan sekarang kita akan memberikan atau membuat suatu tanggapan secara tulisan. Contoh sebagai berikut. Ini hanya sekedar contoh
Jadi tanggapannya tidak harus seperti ini kata-katanya. Ya, karena ini sebagai contoh. Selanjutnya kalian dapat menulis tanggapan berdasarkan puisi tersebut. Perhatikan contoh tanggapan dari puisi Istana Mimpi berikut. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang telah terpopuler di masyarakat. Jenis karya sastra ini lahir sebagai hasil pemikiran seseorang yang didasar pada pengalaman, baik yang dilihat maupun yang dialami secara langsung, tidak langsung. Hasil pemikiran ini terwujud dalam untaian kata yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Objek puisi dapat berupa masalah-masalah kehidupan dan alam sekitar ataupun segala kerahasiaan atau misteri di balik alam, realitas, metafisis. Contoh yang dapat kita lihat adalah puisi karya Fetria Nur Rahman yang berjudul Istana Mimpi. Pada penulisan puisi tersebut, penyair menggunakan pilihan kata yang mampu menggambarkan tema yang diambil, yaitu mengenai penantian seseorang akan kehadiran cinta sejatinya. Akan tetapi, penyair kurang hati-hati dalam memilih kata atau diksi, sehingga orang awam akan mudah menafsirkan makna puisi tersebut. Penggunaan kata hening seharusnya diganti dengan hampa. Nah, ini adalah suatu kritik tadi, penyair kurang hati-hati dalam memilih kata atau tidak benar atau dirasa kurang pas, sehingga orang awam akan mudah menafsirkan makna puisi tersebut. Nah, kemudian pembenarannya bagaimana? Penggunaan kata hening seharusnya diganti dengan hampa untuk lebih menguatkan keadaan hati yang sepi. Puisi tersebut menggunakan rima yang sama tiap baitnya, yaitu a. Secara tersirat melalui puisi tersebut, penyair ingin menyampaikan bahwa walaupun harus ke ujung dunia, carilah cinta sejatimu. Ditinjau dari berbagai segi, puisi ini cukup menarik untuk dibaca. Nah, 3. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan. Setelah kalian mampu membuat tanggapan, kalian harus mampu untuk menyampaikan hasil tanggapan tersebut secara lisan. Saat menyampaikan tanggapan secara lisan, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut. A. Menyampaikan dengan bahasa yang jelas dan santun. Menyampaikannya dengan bahasa yang jelas dan santun sangat penting, sebab bila tidak menggunakan bahasa santun, terkadang meski kita mengkritik untuk membangun, bisa diterima oleh penyaji atau orang lain sebagai kritik untuk menjatuhkan. Ya, salah paham bisa saja terjadi. Oleh karena itu, maka gunakanlah bahasamu yang santun. B. Menggunakan bahasa yang tepat dan logis. Apabila kita memberikan tanggapan, maka sangat penting untuk memberikan alasan yang tepat dan logis. Hal ini bertujuan agar orang lain dapat memahami, betul-betul menerima tentang apa yang disampaikan oleh orang yang sedang memberikan tanggapan. Nah, demikian tadi tentang membuat teks tanggapan secara tulis. Baik anak-anak, materi tentang berikan tanggapan dengan santun saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Dan untuk tugas sesi ke-8 ini kalian kerjakan, harus mengerjakan LKS halaman 54 anak-anak, yaitu uji kompetensi halaman 54. Jangan lupa nanti kerjakan di lembar Google Form. Kemudian soal nomor 1 sampai nomor 20 harus mengerjakan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, semuanya harus mengerjakan. Halaman 54 uji kompetensi pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Demikian anak-anak, tetap semangat, semoga tetap sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.